Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rzuqni fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Usturatu ya ahla darbi ahla al-batin ala an-nur ya ala an-nur bijai wa barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqil awliya wa syuhada salihin. Amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan majlis kita hari ini dapat terlaksana sesuai dengan kegiatan rutin per 2 mingguan. Alhamdulillah juga bahwa pada hari ini juga kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan dikunjungi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri sebagai pembina utama daripada Majelis Asbab Al-Khairat Indonesia. Beliau sekarang berada di Sagrat. Tadinya beliau berencana mau hadir karena persiapan di Sagrat ini, Manado, Bitung, Tondano, Minuk semua ada di Sagrat selepas salat Isya untuk silaturahim, karena beliau tanggal 20 akan berangkat ke Ternate untuk melaksanakan kegiatan agenda peletakan batu pertama madrasah di daerah Sufi di Ternate. Oleh sebab itu kita pada malam hari ini selepas sholat maghrib materi kita berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama amaliyah, yang kedua ziarah kubur. Karena sudah mendekat bulan-bulan arwah, jadi kita perlu memahami apa dan bagaimana orang berziarah kubur. Nah, sebagai rujukan utama materi kita malam hari ini, yaitu di kanan saya ada namanya kitab Tanwirul Qulub fi mu'amalati 'allamil ghuyub, yang artinya Tanwirul Qulub artinya hati yang bersinar. Fi mu'amalati 'allamil ghuyub artinya hati yang bersinar ketika berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Gaib. Nah, kadang-kadang kita merasa dekat dengan Allah, tapi tidak pernah melihat dan merasakan kedekatan kita dengan Allah. Betul tidak? Kita merasa ibadah kita sudah menjadikan kita dekat dengan Allah, tapi lebih sering kita tidak pernah melihat doa kita Allah kabulkan. Kan begitu? Kita kadang-kadang merasa ibadah kita sudah bisa memberikan kita sebuah ketenangan, tapi ketika datang masalah, kita orang pertama yang goncang. Gimana dekat kita dengan Allah? Nah, kitab ini membahas jauh terasa dekat, dekat terasa jauh. Di antaranya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Arbani, beliau bermazhab Syafi'i. Beliau seorang sufi yang merupakan guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau ini, Syekh Ahmad Qutbi ini adalah seorang guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan begini, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kalian ini butuh kepada Allah. Ayat Quran mengatakan, hai manusia, kalian butuh kepada Allah. Allah tidak menyebut kata ya ayyuhalladzina amanu. Tidak. Allah tidak bilang wahai orang-orang beriman. Tidak. Allah juga tidak mengatakan ya bani Adam, ya dzurriyyah Adam, ya dan sebagainya. Tidak. Allah mengatakan ya ayyuhan nas, yang artinya wahai semua manusia. Mau muslim, non muslim, mau siapa saja, selama dia manusia, dengarkan. Antumul fuqara, kamu butuh kepada Allah. Betul tidak? Bagaimana cara kita butuh kepada Allah? Pertama, kita lihat apa itu kata an-nas. Profesor Dr. Aisyah binti Syati, seorang pakar bahasa Arab di Ainus Syams Mesir. Ainus Syams Mesir itu satu perguruan tinggi yang berada di Mesir, tapi dia bukan di Al-Azhar.
Beliau salah seorang guru besar pakar bahasa Quran. Beliau mengatakan An-Nas, An-Nas itu artinya terambil dari akar kata nasa yanusu nausan, yang artinya goncang. Apa tadi artinya? Goncang. Allah memanggil manusia dengan kata ya ayuhan nas, hai manusia, yang artinya hai orang yang suka berguncang ketika datang musibah. Hai manusia yang suka berguncang dan terguncang ketika diberi ujian. Dan itu ada kepada semua manusia, mau muslim maupun non muslim. Jadi sifat manusia yang ketika diberi ujian dia terpukul dan dia terpuruk, bahkan dia galau sampai pada tingkat stres, berarti dia masuk golongan manusia. An-Nas, bukan al-insan. Bukan pula amanu, orang beriman. Jadi An-Nas ini bisa masuk kepada al-insan, bisa masuk kepada orang beriman, bisa masuk kepada Bani Adam, bisa masuk juga kepada Bashar. Nah, ini ada 5 bahasa Quran menyebut manusia. Ada 5 kata ini. Perhatikan. Pertama, Quran menggunakan kata An-Nas. Yang kedua, manusia dipanggil Allah dengan kata insan. Yang ketiga, Allah memanggil manusia ya Bani Adam. Yang keempat, Allah memanggil manusia dengan kata Zuriyah Adam. Ya. Dan yang kelima, Allah memanggil manusia itu dengan kata Al-Ins. Contoh, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kan begitu bunyi ayat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu bunyi ayat. Allah panggil itu artinya manusia, insan. Allah memanggil ya Bani Adam. Ya Zuriyah Adam. Allah menyebut manusia juga dengan kata Bashar. Kelima kata ini dipahami oleh para ahli tafsir memiliki tujuan dan makna yang berbeda-beda. Ketika Allah memanggil manusia dengan kata An-Nas, berarti Allah menyebut sifat yang umum ada pada semua manusia. Di antaranya dapat musibah, dia goyang. Berarti sifat An-Nasnya yang berlaku. Tapi kalau sering lupa, laif, Allah memanggil mereka dengan Al-Insan, bukan dengan An-Nas, karena tidak semua manusia pelupa. Oke? Ya ayyuhal insan, hai manusia yang suka melupakan dan suka lupa. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau selalu lalai mengingat Tuhan? Kata Dr. Aisyah binti Syati, ketika manusia lupa pada hal-hal yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan, berarti yang berlaku pada jiwanya adalah sifat insannya, bukan sifat An-Nasnya. Yang berikut, Allah memanggil manusia dengan kata apa? Ya Bani Adam. Berarti Allah bermaksud menjelaskan kepada manusia bahwa kalian memiliki keturunan yang sama, bersumber dari sesuatu yang sama, dan kalian memiliki rasa persaudaraan yang sama karena kalian lahir dari satu rahim yang sama, yaitu rahimnya ibunda Siti Hawa. Kemudian kalian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan dari rahim itu lahirlah anak keturunan yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berarti Allah menyebut kata genetika ketika Allah mengatakan ya Bani Adam. Kita membahas itu. Kemudian ada lagi dikatakan Zuriyah Adam. Kalau Zuriyah Adam berarti kalau bapaknya pendusta, pasti ada anak keturunannya juga suka pendusta. Berarti sifat bawah itu zuriyah Allah menyebut. Tapi kalau berkaitan langsung dengan ibadah, Allah tidak memanggil ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal insan, ya Bani Adam, ya Zuriyah Adam. Tidak, Allah memanggilnya kata al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan al-ins kecuali menyembah kepada Allah. Oke. Berarti ketika seseorang melaksanakan ibadah, mentaati perintah Allah, itu dia masuk golongan kata al-ins.
kalau cuma sekedar ibadah. Dan berapa banyak orang yang merasa yakin dengan ibadahnya surga sudah menjadi miliknya, padahal jauh panggang dari para hamba. Buktinya orang selesai sholat plong Tuhan, betul tidak? Kenapa anda plong? Alhamdulillah habis maghrib berjamaah lagi ke majlis. Yakin bahwa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah? Yakin? Keyakinan anda tidak menjawab apa yang ditanyakan. Karena Ibnu Athaillah rahimahullah dia mengatakan, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyin nafsaka bit ta'ah. Hiasilah dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Itu perkataan seorang sufi besar, seorang guru daripada Syekh Abu Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dulu dia katakan, zayyinu a'malakum bil ma'asi. Hiasilah amal-amal salehmu itu dengan maksiat. Jangan engkau hiasi dirimu dengan ketaatan. Nah, yang terlalu makin ini semua sudah. Habis sembahyang, karlotanya nak berhenti. Fitnah berjalan. Dan terang yakin terang ibadah ini mampu menyelamatkan. Padahal menyakiti Allah dengan menyakiti manusia jauh lebih parah menyakiti manusia daripada menyakiti Allah. Kenapa demikian? Menyakiti Allah, Allah katakan anak Ar-Rahman, saya pengasih. Menyakiti Allah, Allah bilang anak Ar-Rahim, aku maha pengasih, penyayang. Kau berbuat dosa yang berhubungan denganku, anak At-Tawwab, anak Al-Ghafur, anak Al-Ghaffar. Kau akan dapati aku maha pengampun, maha penerima taubat, maha penyayang dan penyayang. Tapi manusia tidak. Maka Tuhan bilang, hati-hati dosa kalian dengan sesama manusia dibanding dosamu dengan kepada. Nah itu yang dimaksud. Hiasilah dirimu, hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat. Artinya apa? Kalau orang habis sembahyang, orang habis belajar bikin kebaikan, habis bersedekah, tanamkan dalam hati, kata Ibnu Athaillah, bahwa sholatmu itu adalah sholatnya seorang pendosa, bukan sholatnya seorang yang saleh. Ya Allah, sembahyang maghribku ini, di antara yang sholat ini, akulah si pendosa yang paling besar dosaku di antara mereka. Baru itu sholat jadi berat. Bukan orang rasa sembahyang neraka jahanam. Yakin bahwa dia neraka ente surga? Dari mana keyakinan itu? Ingat ibu-ibu, ulama-ulama tasawuf mengatakan Allah lebih senang mendengar taubatnya seorang pendosa daripada 1000 rakaatnya seorang ahli ibadah yang di dalamnya dihiasi dengan ujub, merasa lebih daripada yang lain. Daripada itu yang dimaksud hiasilah amal-amal dengan maksiat. Artinya orang yakin orang lain tidak buat maksiat, cuma orang, supaya orang beribadah jadi khusyuk. Ya Allah, ini ibadahnya seorang pendosa. Inilah Mahmud bin Muhammad Qasim yang ibadah hari ini dari semua yang hadir dan yang berjamaah di masjid, akulah manusia yang paling pembuat dosa. Maka lahirlah rasa tunduk kepada Allah, karena orang sudah menghinakan diri di hadapan Allah melalui manusia-manusia yang lain. Itu maksudnya hiasi amal-amal soleh dengan maksiat. Artinya kita menyadari bahwa semua orang selain kita orang baik, kecuali saya tidak. Itu untuk menjaga agar amal-amal soleh kita terpelihara daripada sifat riya, ujub, takabur, sombong. Selama itu kan sampaikan, terus rasakan turun betul. Iya. Sampai yang kafir jahanam, sudah neraka. Yakin orang tidak sholat neraka tempatnya. Yakin kita sholat surga jadi jaminannya? Oh tidak. Ulama tasawuf paling larang itu hal-hal begitu. Ulama-ulama tasawuf tidak menganjurkan manusia meyakini dengan ibadahnya surga jadi miliknya. Tidak. Tapi ulama tasawuf ajarkan ibadahmu itu untuk mengenal maksiat bersama, bukan maksiat orang lain. Kalau orang lain dia hubungan dengan Allah, Allah berurusan. Tapi kita bisa dipahami ini. Makanya dikatakan Ibnu Athaillah, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsak bit ta'ah. Hiasilah amal-amalmu itu dengan kemaksiatan, jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Artinya jangan merasa kita yang paling taat, kita yang paling butuh, kita yang paling khair. Karena semua kita baking, sampai 5 waktu kita baking, zakat kita baking, tarawih kita kerjakan, ibadah haji umrah kita baking, kemudian kita merasa
kita lebih baik daripada yang lain. Surga itu bukan karena amal. Surga itu karena ridha dan ampunan Allah. Nah, mencari ridha Allah ini yang sulit. Kenapa mencari ridha Allah ini yang sulit? Karena ridha Allah itu datang kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang hatinya bersih karena Allah semata, bukan karena sesuatu. Makanya kata Ibnu Athaillah juga dalam kitabnya Al-Hikamul A'ta'iyah, beliau katakan begini: min alamatil i'timad 'alal amali nuqsan raja' 'inda wujudi zulal. Tanda-tanda orang mengandalkan amalnya ketika dia berdoa kepada Allah seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Itu setanda itu. Dia punya amal tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mengantarkan dia ke surga. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh. Majlis taklim bagus tidak? Sholat berjamaah bagus tidak? Bagus. Ada tidak perasaan sedikit di hati kita yang tidak bermajlis dan tidak bertaklim dan tidak berjamaah itu lebih baik dari kita? Tidak kan? Kita selalu merasa kita lebih baik dari orang. Ini yang salah. Salah mengantarkan tujuan dan niat. Makanya kita merasa Allah itu dekat, tapi Allah jauh dari kita. Terbukti banyak doa kita yang ditangguhkan oleh Allah. Allah tetap jawab kita punya doa. Tapi kata Nabi, di yaumil mahsyar ada orang yang terkejut dengan pahala yang dia dapat, padahal dia tidak buat itu amal. Dia bertanya, dari mana ini pahala? Allah katakan, itulah doa-doamu di kala hidup yang belum dijawab oleh Allah. Allah gantikan dalam bentuk pahala. Bisa dipahami ini? Kemudian dia mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai manusia, kalian semua ini butuh kepada Allah. Kalian semua fakir. Kenapa kalian fakir? Kenapa kalian butuh kepada Allah? Wallahu wal ghaniyul hamid. Karena Allah itu Tuhan Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dua ini yang bikin bahaya pada orang. Ketika ada harta dan ketika orang puji. Yang bikin orang makan puji apa? Harta. Kalau ada harta ingin dipuji, maka Allah bilang, ingat, kalian ini fakir, akulah yang Maha Kaya dan akulah yang Maha Terpuji. Jadi orang tidak boleh makan puji. Jadi paham ini ibu? Kenapa kali ini kita belajar tentang hati? Karena selama ini kita belajar tentang syariat. Bagaimana wudu, bagaimana tayamum, bagaimana arkanus shalah dan sebagainya. Itulah perintah syariat yang harus kita paham. Tapi ketika kita kerjakan, hati-hati. Jangan sampai syariat ini tidak diterima oleh Allah. Maka perlu belajar tasawuf. Tasawuflah yang akan memberikan kita pemahaman yang utuh bagaimana takbiratul ihram bukan sekedar memenuhi kewajiban, rukun dan syarat salat, tapi dia memenuhi apa yang Allah inginkan. Pernahkah saat kita takbir kita merasa hina? Allahu Akbar. Cuma ada dua perasaan di situ. Perasaannya ada pikiran apa-apa, dan perasaan bahwa memang mesti begini sampai. Pernahkah ibu-ibu ketika takbir rasa orang paling berdosa? Pernah ada? Belum pernah. Jangan ibu udah turun-turunnya so asli juga. Kenapa begitu? Karena itu tadi kita tidak memahami bagaimana syariat itu juga harus berbarengan dengan sesuatu yang di dalamnya ada kualitas. Nah, itu hakikat. Jadi ketika dikatakan hiasilah amal-amalmu dengan maksiat, kita kaget ya, kenapa begitu? Yang dimaksud maksiat itu bukan kita disuruh berbuat maksiat. Kita disuruh beristighfar ketika kita melakukan amal saleh. Waktu kita bersedekah, kasih bersedekah, ya, jangan anggap bahwa dengan sedekah ini bahwa Anda sudah jadi orang baik. Salah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Ibnu Athaillah, ketika kita bersedekah, katakanlah kepada diri Anda sendiri, ya Rabb, inilah sedekahnya orang fakir yang hina penuh dosa yang akan diberikan kepada hamba-hambamu yang mulia. Jadi dia menganggap orang yang menerima sedekah orang mulia daripada dirinya. Itu yang benar. Itu sedekah naik di derajat. Apalagi yang selalu dia, ada orang lain, sedangkan masjid. Belum bica ini, nanti berbalik sebentar soalnya kasih kata lagi. Kalau banyak di pasar itu aja dah.
Baru bawa atur ikan, suratan celengan. Enggak orang kana terus. Mangkali 25 tuh celengan. Jadi itu. Jadi membersihkan amal itu dengan maksiat artinya kita harus menganggap bahwa zakat kita, sholat kita dihiasi dengan maksiat. Maksiat kepada Allah sehingga kita sadar bahwa hanya dengan itulah kita meminta ampun kepada Allah dikala kita sholat, ketika kita berhaji, berumrah, bersedekah dan berpuasa. Harus merasa bahwa inilah puasanya orang pendosa, bukan puasanya orang saleh. Kalau sudah merasa diri saleh, maka kata ulama, yakinlah tanda-tanda dia mulai mengamal, dia mulai mengandalkan amal salehnya bahwa dia dijamin ke surga Allah. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, "Lan yunajjiya ahadun minkum amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Illa ayyatagammadina Allah bi rahmah wa maghfirah. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara kalian hingga ke surganya Allah karena amal. Kata sahabat, kalau begitu ente juga Rasul tidak masuk surga karena amal. Apa Nabi bilang? Wala ana, termasuk saya juga tidak masuk surga karena amal. Illa, kecuali ayyatagammadani Allah bi rahmah wal maghfirah. Allah memberikan aku kasih sayang dan ampunan baru aku masuk ke surganya Allah. Berarti yang Nabi bilang, yang orang cari adalah apa? Ampunan. Ketika Allah berikan kita ampunan, otomatis kita dapat kasih sayang. Seorang ibu tidak akan memaafkan anaknya sebelum, tidak akan memberikan kasihnya kepada anaknya sebelum dia memaafkan dulu anaknya itu. Dia maafkan dulu, sudah mama maafkan pengadunya akhirat, baru ada kasih sayang. Jadi cari dulu ampunan, baru berharap kasih sayang Allah. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kedua, materi yang kedua sebelum tanya jawab, yaitu berkaitan dengan firman Allah. Tadi firman Allah tadi pertama itu pada surah Al-Ankabut. Yang kedua Allah mengatakan, wa qala Allah Ta'ala fi Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu, kata Allah, bukan untuk aku, Tuhan. Kita berbuat kebaikan apa saja, mau sholat, mau menolong orang, mau membantu orang susah dan sebagainya, semua kebaikan itu kata Allah, in ahsantum fa ahsantum li nafsi, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, bukan kepada Allah. Kalau kita berbuat kebaikan dengan tetangga, tetangga akan berikan kita hal yang serupa. Ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, kita juga akan mendapatkan kezaliman yang semisal itu. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kenapa Allah suruh kita berbuat baik? Karena Allah mau kita itu jadi orang yang mendapatkan kebaikan. Bisa dipahami ini? Kemudian dikatakan lagi, wa in asa'tum falaha. Tapi Allah bilang kalau kau berbuat buruk, untuk ente juga itu. Kalau ente buat baik, baliknya juga baik. Ente buat buruk, maka buruk juga yang akan kau dapati. Jadi dalam hal ini Allah ini tidak memiliki faedah apa-apa dari makhluknya. Allah bilang, berbuat baik, orang bikin kebaikan, nanti itu kebaikan itu akan balik lagi pada orang. Allah bilang jangan berbuat buruk, nanti kalau mau dibikin itu keburukan akan balik lagi kepada kalian. Jadi tidak ada satupun mudarat dan manfaat yang Allah terima dari perbuatan baik dan buruknya makhluk. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau berbuat baik karena perintah Allah, maka Allah jamin kebaikan itu akan kembali kepada ente. Tapi dengan catatan, jangan berharap dari orang yang sama. Kita bantu sama si fulan, kita berharap si fulan kalau sukses dia mau balas ke kita. Oh jangan. Allah punya 1000 cara untuk menolong seseorang yang berbuat kebaikan. Kadang-kadang orang yang kita bantu justru memberikan kita kekecewaan. Tapi orang yang kita remehkan justru dia yang jadi penolong. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena janji Allah. Kau berbuat kebaikan, Allah akan kembalikan kebaikan itu dengan cara Allah. Allah akan menunjuk siapa yang akan membantu ente, bukan siapa yang ente harapkan. Bisa dipahami ini? Supaya kita tidak kecewa menolong orang, supaya ikhlas. Sudah anak satu orang ente, sudah terserah. Karena mau bahas dengan anak politik urusan. Kita kembalikan kepada Allah. Di saat kita sulit,
Orang yang tidak pernah kita sapa, kita say hello, tiba-tiba datang. Siapa ini? Sudah gampang nanti begini. Justru dari orang yang tidak kita pandang itulah kemudahan Allah berikan. Itu untuk apa? Mencegah hati kita itu selalu berharap take and give. Kalau bakasi mesti ada waktu. Supaya jangan begitu. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan usaha. Wa man jahada, ini firman Allah lagi. Wa man jahada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, fajahada li nafsi, maka kesungguhannya itu akan kembali kepada diri. Saya kasih contoh. Waktu orang buka usaha, orang bersungguh-sungguh tidak? Bersungguh-sungguh kan? Dengan segala kemampuan yang orang punya, orang buka usaha dengan satu tujuan untuk apa? Supaya tercapai keinginan. Ternyata dalam usaha ini ada sesuatu yang di dalamnya ada tantangan, ada halangan, ada rintangan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ini kok gara-gara dia ini. Dari siapa? Sepulang kampung dia ini, dia tenang dua kamera pakai TV tanpa usaha ini. Dia punya usahanya lancar, orang sebelah minta hal jadi sasaran. Betul tidak? Apakah itu benar? Itu benar. Benar bagi dia, tapi tidak benar bagi siapapun. Apalagi kepada Allah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia telah diracuni pikirannya dengan kecurigaan awal. Ini sampai itu punya sanam bagi kita kan? Dia simpang itu. Lama-lama berkembang, akhirnya jadi tuduhan. Ini musuh barangkali dia sebagai. Jadi ketika dia bermohon, ya Allah, mudah-mudahan kasihan kita punya penyakit ini kakinya baik-baik, dokter bilangnya ada apa-apa, tapi rupanya tadi begini. Orang beki. Allah tidak berikan kesembuhan. Allah tidak jawab doanya. Kenapa Allah tidak jawab? Karena doa lahir dari hati yang berprasangka buruk kepada sesama makhluk. Maka jangan khawatir, doa Anda ditolak oleh Allah. Ini maksudnya kita belajar hati. Tanwirul qulub fi mu'amalati 'allamil ghuyub. Bagaimana hati yang bersinar mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Gaib. Jadi dipahami? Ada pertanyaan sebelum materi kedua? Jarak dulu. Apa yang jadi yang terus baca dulu sini? Bilang sholat seperti seorang pendosa. Jadi maksudnya pertanyaannya, setelah orang sholat, baiknya itu orang baca astagfirullah atau langsung la ilaha illallah. Ya, baik. Jadi kalau kita merasa bahwa ibadah kita adalah ibadahnya seorang pendosa, apakah kita itu setelah sholat kita membaca istighfar la astaghfirullahaladzim atau kita membaca la ilaha illallah? Kedua-duanya. Caranya bagaimana? Ketika qamat, Allahu akbar, ya kan? Qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita jawab as-salatu la ilaha illallah. Lalu kita takbir dan niat bersama. Setelah salam kanan, tutup salam kiri, astaghfirullahaladzim. Tapi ikutkan dengan hati itu istighfar itu. Jangan jadikan istighfar itu sebagai sunnah sesudah sholat. Jangan. Jadikan istighfar itu bahwa betul-betul memang kita berdosa nih hari. Dari satu giliran ini, so kita tuh hari ini paling berdosa. Ini orang-orang satu giliran ini orang-orang baik semua orang. Yang ada yang lebih hina daripada kita di kampung ini. Itu hati langsung tunduk kepada Allah. Dan dia berharap Allah memberi dia ampun. Maka lahirlah kata Nabi dalam hatinya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Orang yang hatinya ada cinta dan kasih sayang, maka Allah akan mencintai dia. Ketahuilah kata Nabi, berikan dan tebarkan cinta kasih sayangmu kepada apa yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Oke. Allah tidak memberi pertolongan kepada manusia di bumi dengan serta-merta, tapi Allah perintahkan penduduk langit untuk membantu dan menolong dia. Dan itu banyak terjadi. Tiba-tiba ada pasukan langit, ya, dan sebagainya. Bisa dipahami? Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, seperti saya katakan tadi,
Awali dengan la ilaha illallah. Ketiga, as-salatu la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi wa atin mahabbataka wa biqurbik. Demikian Rabi'atul Adawiyah setiap kali dia selesai sholat. Ketika dia mau sholat, waktu dia mau takbir, sebelum niat bersamaan dengan takbiratul ihram, Rabi'atul Adawiyah berkata di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Apa dia bilang? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhan, engkaulah tujuanku. Keridhaanmu yang ku capai, keridhaanmu yang ku inginkan, kata Rabi'ah. Ya, wa ridhaka matlubi. Karena engkau tujuanku, keridhaanmu yang menjadi harapanku. Fa'tini mahabbatak, maka berikanlah kepadaku cintamu ya Allah. Baru dia takbiratul ihram, baru dia merasa ialah Rabi'ah si pendosa di semesta alam. Terang-terangnya selama ini, ya, orang kan selama merasa ini kalau sampai seseorang yang betul, betulnya enggak? Rata-rata mengaku dia. Saya rasa seseorang itu betul, apalagi kalau dipilih seustad, aduh kasihan yang paling sekali. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang diajarkan dalam tasawuf untuk membersihkan orang punya ibadah, orang punya amal saleh sehingga menjadi betul-betul berharap ridha dan ampunan Allah. Itu tujuan kita belajar di ta'lim. Bisa dipahami ini? Jadi ketika ada orang tidak sholat, cukup kita beritahu. Sisanya serahkan kepada Allah. Yang kita merasa bahwa orang yang paling butuh. Ini perasaan orang paling butuh ini yang bikin bahaya pada orang. Karena kalau orang yang paling butuh, maksudnya ada yang salah. Betul tidak? Sambayang, insya Allah akan dapat berkat, orang dapat berkat. Selesai. Itu yang hadis Nabi pukul tuh anak-anak kalau sambayang, itu lain. Itu orang bertanggung jawab. Ini Birman dipukul. Birman itu baik kan? Lapor di polisi. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa dipahami Pak? Ya. Ada lagi yang lain? Mau tanya itu tadi baru ada tambahan tuh. Allahumma rabbil walidayya wali al-fasbuku kira tiba-tiba wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat 3 kali. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabi hukuk kewajiban saya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. 3 kali. Kesalahan dosa yang paling banyak dibuat anak manusia itu kepada 2 orang. Kepada ayah ibunya dan kepada sesama manusia. Maka kita beristighfar dengan doa itu. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibuku. Kasihani mereka, rahmati mereka. Pun demikian daku, rahmati dan ampuni aku. Dan semua orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Karena bisa saja saya tidak berdosa kepada orang tuaku, tapi banyak harbata dengan orang lain. Bisa dipahami ini? Maka kenapa sampai Nabi selalu berulang-ulang. Kenapa itu hubungan harus dijaga, dipelihara dan sebagainya? Karena Nabi yakin dan percaya bahwa ibadahmu tidak mengantarkan ke surga bila engkau tidak menjalin sesuatu yang putus. Bisa dipahami ini? Jadi doa tadi itu diucapkan itu baik, itu. Suatu saat Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW dia berdoa. Siti Fatimah putri Rasul. Allahumma ghafir li jari wali ashabi waliman ya'rifuna waliman la ya'rifuna. Setiap malam itu dia baca. Sayyidina Hasan Husain dengan dengar. Nah, mungkin kalau cuma orang lain tuh harus ada doakan orang nyampe. Karena Siti Fatimah berdoa, ya Allah, ampunilah segala kesalahan tetangga-tetangga. Ampuni pula segala kesalahan dan kehilafan orang-orang yang mengenal diriku. Dan bahkan orang yang tidak mengenal diriku, ampuni mereka dan rahmati mereka. Luaskan rezeki mereka, berikan mereka kekuatan, ya Allah. Jadi Sayyidina Hasan bilang, mayungki. Siapa pun cuma firman orang-orang lain yang harus saya doakan, orang di PA. Datanglah pertanyaan Sayyidina Hasan, anak tertua laki-laki Siti Fatimah. Dia bilang, ya Ummah, kaya hal? Dia bilang, ibu, kenapa begini? Kenapa doamu setiap malam kami dengar hanya untuk tetangga, hanya untuk kerabat, hanya untuk orang lain, dan orang bahkan yang tidak kenal ente juga doa. Siti Fatimah mau jawab kemana pertanyaan anak yang baru belajar paham, Sayyidina Husain.
Siti Fatimah mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, doa ibu untuk mereka itu pula doa ibu untuk kalian. Karena bukankah kakekmu pernah berkata, Rasulullah, siapa yang mendoakan orang lain, maka doa yang sama yang Allah akan berikan kepada yang mendoakan. Jadi jangan monopoli. Yang paling bagus di antara yang bagus, semuanya bagus, yaitu sekali-kali orang doa untuk orang pendiri dan sekali-kali juga orang doa untuk orang lain. Untuk orang pendiri pasti untuk orang. Untuk orang lain pasti juga untuk orang. Coba tanya. Selama ini Rasul sampai pernah doakan Pak Firman? Jujur dong. Muslimin dan muslimat itu sudah pasti, tapi karena ini muslimin muslimat ini semua ada di kampung-kampung, tapi Firman cuma ada di sebelah. Coba jawab. Ada Ustaz. Kalau orang menyakiti, Ya tunggu dulu. Jadi saya lanjut. Sekarang mari kita tanya. Kalau ada apa-apa siapa lebih dulu lihat? Kalau orang susah siapa lebih dulu orang jatuh? Orang pesanan dan orang pesusah siapa yang lihat? Nah kalau begitu, siapakah yang paling wajar menerima doa kita? Firman doakan mereka. Ya Allah, berikan mereka rezeki yang luas, berikan mereka rahmat-Mu, berikan mereka kekuatan. Kalau itu semua ada kepada tetangga-tetangga kita, maka kitalah orang yang paling mudah untuk ditolong dan meminta tolong. Betul tidak? Tuh, kita ada saudara tapi di Gorontalo. So mampus baru datang di saudara. Kan begitu. Jadi Nabi sampai sering mengulang-ulang, hati-hati dengan tetangga. Nabi sering banyak hadis Rasul menyebutkan tentang keutamaan tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku mengira Jibril selalu datang mengingatkan tentang hak-hak tetangga. Aku kata Nabi mengira dan menduga jangan-jangan tetangga akan menjadi ahli waris. Tapi ternyata tidak. Dalam ayat Quran juga begitu. Wal jari dzil qurba wal yatama wal masakin. Bayangkan anak yatim, orang fakir, orang miskin nomor 3. Tetangga nomor 1 Quran menyebut. Quran mengatakan, berikanlah sedekahmu itu kepada tetangga-tetanggamu yang susah, yang dekat, dan tetangga-tetanggamu yang jauh. Jadi yang orang mesti jaga betul-betul itu hubungan dengan tetangga. Bukan berarti yang lain dilalaikan, tidak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Fasl fi ziyaratil kubur. Bab tentang ziarah kubur. Tasunnu ziyaratul kubur muslimin lil-rijali li ajli tadkhul mauti wal akhirah wa islahu fasal qalbi wa naqul mayyit. Disunnahkan ziarah kubur bagi orang muslim laki-laki. Bagi muslim laki-laki pahala sunnah. Dan tidak disunnahkan bagi kaum perempuan. Dengan berziarah kubur tadhkirul maut, membuat orang yang berziarah itu ingat bahwa dia juga akan sama. Wa islahu fasalul qalb, dan untuk memperbaiki kerusakan hati. Ya Allah, kesian ini raja ini suruh dia ini yang paling tidak hidup. Suruh dia ini semua soal pada dia. Susah semua untuk segera kejahatan, sebetul dia mati. Karena kadang-kadang kan orang pergi di kubur kan ada kan simpulan orang kenal. Bagaimana dia punya kejahatan waktu hidup. Betul tidak? Nah, dengan orang melihat kejahatan si fulan di waktu hidup sampai mati dalam keadaan jahat, maka orang beristighfar kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sama seperti yang dia tidak tahu. Betul tidak? Untuk islahu fasalul qalb, untuk menjadikan kerusakan hati jadi baik. Ketika orang lewat di kuburnya orang-orang saleh, kita berkata, ya Allah, sampai wafat pun mereka memberi arti bagi kita yang hidup. Bahkan orang yang mati pun memberi rezeki kepada yang hidup dengan asbab kematiannya itu. Saya kasih contoh. Orang kalau habis lebaran Idul Fitri, orang pergi haul. Habib Idrus. Itu Habib Idrus meninggal itu. 60 tahun yang lalu Pak. Itu 60 tahun yang silam. Habib Idrus sudah meninggal, sudah wafat. Tapi sampai hari ini asal ada haul, orang berjual di sekitar haul.
Betul tidak? Mau jual parfum, mau jual cipu, songkok, minyak wangi, poster. Dia mau jual untuk apa? Untuk dapatkan rezeki. Itu rezeki yang dia dapat waktu berjualan di saat haul, itu dia bawa pulang, kasih makan dia ke orang tua, kasih makan dia ke bini, kasih makan dia ke anak, bersedekah kepada tetangga. Orang mati memberi arti bagi orang hidup. Jangankan dikala mereka sudah wafat, apalagi di waktu mereka hidup. Di waktu mereka hidup, mereka tebarkan kebaikan melalui madrasah. Bangun madrasah-madrasah, didik ustaz-ustaz, orang-orang alim. Itu dikala hidup. Dan dikala wafat, dari mulai yang orang yang paling bodoh sampai orang alim mengambil manfaat faidah dari kebaikan almarhum. Kalau orang sampai sebuah punya ada orang pilih ya, itu kubur. Betulnya enggak? Nanti belum arwah baru bersih. Itu menunjukkan trompet amal juga seperti itu. Kubur yang tidak pernah didatangi menunjukkan bahwa silaturahim selama hidup tidak ada. Tapi coba lihat orang-orang saleh, aulia-aulia. Orang cuma baju-baju bunga di pinggir-pinggir faedah. Baju-baju poster, terus mau rampas di pinggir. Nya apa pikir pasang yang nabi akan satu P4 poster. Sekarang orang ukur orang pediri, kalau orang mati bagaimana? Yang kan ziarah Al-Fatihah orang yang kirim. Cuma dapat nanti muslimin wa muslimat. Wa ila hadratil arwah muslimin wa muslimat berapa sedikit. Tapi untuk wa khususan ila hadratil ruha di fulana binti fulan yang mungkin cuma terompean. Maka pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi seorang guru. Dan dia akan didoakan oleh Allah. Bukan berarti yang lainnya. Menurut orang ini bukan guru bagaimana? Bantu itu guru-guru. Maka terdapat bagian yang sama dengan mereka. Ada satu kisah. Pernah baca itu Ratibul Atas? Pernah dengar? Ada Ratibul Atas? Itu Ratib. Kan orang sering baca itu Ratibul Haddad ya? Ada satu Ratibul Atas. Itu kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad, sahibul Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad ini yang susun Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, Habib Abdullah ini punya guru namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau inilah yang susun ratib namanya Ratibul Attas. Sejarahnya dia susun. Perhatikan ini. Jadi suatu saat ada majlis. Habib Umar di majlis di tengah-tengah murid-murid. Sementara beliau memberikan ceramah, tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal datang, memberi salam kepada Habib Umar dan berjabatan tangan dengan Habib Umar, kemudian berbincang-bincang sesaat. Oke, selesai dia mohon pamit, dia pergi. Murid-murid bertanya, guru, kami belum pernah lihat ini orang, tapi waktu ketemu dengan guru, seakan-akan guru sudah dengan dia sudah akrab, sudah seperti sahabat begitu. Padahal seumur-umur kami tidak pernah melihat guru berjumpa dengan orang tadi. Habib Umar bin Abdul Attas dia mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa yang datang tadi adalah Nabi Allah Khidir yang datang singgah di raudahnya kita ini. Karena beliau seorang kutub. Hah? Murid-muridnya bilang Nabi Allah Khidir. Kenapa gurunya tidak bilang? Kalau guru ada bilang tadi, oh terang menimpang di petang ambil berkat. Mau ambil berkat pada Nabi Allah Khidir. Guru kenapa supigi baru kasih tahu? Habib Umar melihat keinginan yang baik dari murid-muridnya, beliau mengatakan apa? Wahai murid-muridku, sekarang beliau ada di pasar. Beliau ada lagi di tempat ini. Maka siapa yang ingin ambil berkah, silahkan menemui beliau. Oh, langsung ta'amur nih murid-murid keluar. Di ke pasar. Habib Umar dia semua suka keluar, ada satu murid yang tertinggal. Satu murid. Habib Umar tanya, ente kenapa tidak pergi? Kenapa ente tidak pergi dengan teman-teman ambil berkahnya Nabi Allah Khidir? Dia pun tidak perlu.
Yang kita tahu yang didatangi lebih mulia daripada yang mendatangi. Betul tidak? Itu pemahaman muridnya. Bahwa kita guru ini bukan orang sambaran. Sampai Nabi Khidir singgah di punya raudhah majlisnya. Berarti kita punya guru bukan orang biasa juga. Nah kalau di sana ada berkah, di sini juga ada. Sudah mulai amal yang di sana, kita yang dakwah yang di sini. Kan begitu. Nabi Habib Umar diam mendengar perkataan muridnya. Selepas itu pulanglah murid-murid tadi dengan wajah yang gembira sambil menceritakan. Wah, pokoknya waktu kita pegang tangan kita bola balik, ternyata tidak ada tulang di punya ibu jari. Nabi Khidir punya tangan lembut, wangi sebagainya. Mereka semua menceritakan pengalaman rohaninya ketika menjabat tangannya Nabi Khidir. Khair, kata Habib Umar. Antum fi maqamikum. Kalian berada pada kedudukan kalian masing-masing. Kalau Habib Umar diam, dia ambil pena, ambil kertas. Yesus. Selesai, beliau katakan, hada ratibi, inilah ratibku. Tidak akan pernah sampai Fatihah kalian kepadaku sebelum kalian kirim Fatihah kepada dia ini. Abdullah bin Baras yang tertinggalkan satu orang tadi. Tidak akan pernah sampai bacaan ratibmu ini kepadaku dan Fatihahmu sebelum kalian juga kirim Fatihah kepada Abdullah bin Baras. Kalian telah dapat kemuliaan dari Nabi Khidir, tapi kemuliaan guru kalian tidak dapat kecuali Abdullah bin Baras. Makanya sampai hari ini tidak ada satupun orang yang membaca Ratibul Atas kecuali dia mengucapkan wa ila hadratir ruh al-habib Umar bin Abdul Atas wa sahibu Syekh Ali bin Abdul Baras. Siapa dia? Seorang murid yang biasa, tapi dia punya ta'zim dan hormatnya kepada guru yang mengantarkan dia mempunyai magam sama dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad. Karena Habib Syekh Ali bin Abdul Baras satu angkatan dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib. Makanya Habib Umar ini punya dua murid yang terkenal. Yang satu mastur, tertutup, yang satu masyhur, terkenal. Siapa itu? Yang masyhur Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratibul Haddad. Yang tertutup Syekh Ali bin Abdul Baras. Noh, berapa banyak itu orang ada kirim Fatihah Habib Umar, sebanyak itu pula Fatihah sampai kepada Syekh Ali bin Abdul Baras. Jadi pahami. Sama dengan Habib Idrus. Habib Idrus guru tua. Ketika beliau mengajar, beliau punya murid-murid yang dapat ilmu banyak. Tapi yang jadi wali cuma beberapa orang. Di antaranya Haji Amin Kasawedi Ampani. Habib Segaf yang baru meninggal kemarin. Yang dapat karamahnya guru tua cuma beberapa orang. Yang dapat ilmunya guru tua banyak. Jadi paham ini? Nah, apa yang membedakan murid-murid tersebut? Tujuan. Man jahada li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk dirinya. Haji Amin dan yang lain-lain bersungguh-sungguh belajar agama kepada guru tua dengan berkhidmat mengambil berkah daripada ilmu dan kesalehannya guru tua. Maka Allah berikan dia kemuliaan itu. Yang lain bersungguh-sungguh mendapatkan ilmunya guru tua untuk mendapatkan berkah daripada ilmu. Maka Allah berikan itu berkah itu. Jadi Pak, ada pertanyaan? Tidak? Baik. Karena baru beberapa 4 jam pada mengisi. Dia mengatakan tasunnu ziyatul qubur muslimin dari rijali ajil maut wal akhirah. Jadi untuk memperbaiki hati. Jadi kalau orang berziarah kepada kubur orang-orang yang banyak kerusakan di waktu hidup, orang minta kepada Allah agar jauhkan dari segala sifat buruk. Ketika orang ziarah ke makam orang-orang saleh, kita bermohon kepada Allah semoga kita juga menjadi orang-orang yang saleh. Itulah maksudnya tadhkurul maut, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kepada yang hidup bahwa yang mati ini telah selesai sudah amal-amal baik, amal buruk. Kita yang hidup yang masih diberi kesempatan mau jadi baik atau menjadi buruk. Itu hikmah ziarah kubur. Kedua, kenapa perempuan tidak disunnahkan? Kata tidak disunnahkan itu bukan berarti tidak dibolehkan. Tidak. Kalau wanita ziarah kubur tidak mendapat pahala sunnah kecuali mubah. Mubah itu artinya boleh. Tidak ada pahala, dia tidak pergi juga tidak dapat dosa dan pahala, dia bikin juga tidak dapat dosa dan pahala. Kenapa demikian? Karena